Baik, Bapak Ibu sekalian, kita akan masuk ke dalam tema kita pada malam hari ini. Kita bersama-sama berdoa di hadapan Tuhan. Bapak di dalam surga, kami berterima kasih untuk kesempatan kami bisa bersama-sama mempercakapkan tentang iman kami. Kami berdoa kiranya Engkau membuat kami menjadi orang-orang yang bisa mempertanggungjawabkan keberadaan kami sebagai orang-orang Kristen, tentang iman kami yang memang telah dipanggilkan oleh-Mu untuk kami senantiasa bersiap untuk mempertanggungjawabkannya, baik atau tidak baik waktunya. Pimpinlah kami Tuhan di dalam waktu yang singkat ke depan. Kiranya Engkau memberikan kepada kami satu buah konsentrasi yang cukup untuk kami masuk ke dalam pembahasan-pembahasan kami. Terima kasih ya Tuhan, kiranya nama-Mu dipermuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Baik, Bapak Ibu Saudara sekalian, karena ini adalah hari Jumat terakhir dari bulan ini, kita akan mengadakan sedikit review tentang sebetulnya apa yang kita sedang lakukan. Apa yang sedang kita bahas secara bersama-sama di dalam satu bulan ini, Saudara. Jadi, Saudara, kita sedang sebetulnya bersama-sama mencoba untuk menanggapi satu buah isu. Isunya adalah satu buah isu yang ada. Saya nggak tahu apakah saudara cukup akrab dengan isu-isu sedemikian, apakah saudara pernah berbenturan dengan isu sedemikian, saya nggak tahu. Tapi isu ini adalah satu buah isu yang ada. Saya ingin saudara mendengarnya pertama-tama dari gereja, gitu ya. Kalau saudara sudah pernah mendengarnya dari tempat yang lain, nggak apa-apa juga. Tapi saya ingin Anda mendengarkan isu ini dari gereja. Dan saudara paling tidak memiliki satu buah perlengkapan yang standar untuk bisa memberikan jawaban dari isu-isu ini. Nah saudara, di dalam pertemuan pertama kita bersama-sama mencoba untuk menanggapi isu yang dihembuskan saudara oleh orang-orang yang skeptis ya terhadap kekristenan. Mereka mengatakan bahwa berdasarkan rekonstruksi yang kita bisa buat terhadap Yesus dari Nazaret yang dianggap figur sentral di dalam kekristenan, maka mereka menyimpulkan bahwa hidup pengajaran dari Yesus Nazaret tersebut ternyata sangat banyak bedanya dengan kekristenan pada masa kini. Nah itu adalah isu yang dihembuskan. Jadi mereka melakukan rekonstruksi melalui berbagai macam cara dan berbagai macam sumber, lalu mereka mendapatkan gambar tertentu tentang Yesus dari Nazaret. Nah, Yesus dari Nazaret yang diakui oleh orang-orang Kristen sebagai figur sentral ini, dianggap mempunyai pengajaran dan mempunyai jenis kehidupan yang ternyata sangat berbeda dengan pengajaran kekristenan pada masa kini. Nah itu yang kita coba untuk bahas di dalam pertemuan pertama, saudara. Di dalam pertemuan pertama, saudara, kita mencoba untuk menepis isu-isu yang mengatakan bahwa sebetulnya kekristenan itu bukan didirikan oleh Yesus, tapi didirikan oleh Paulus. Kita mencoba untuk menanggapi dengan memberikan satu buah bukti yang lebih bisa dipertanggungjawabkan. Bahwa hal itu bisa terjadi karena pertama, saudara, Roh Kudus bekerja. Sehingga kekristenan memang akhirnya tersebar ke dalam daerah-daerah yang lebih tidak Yahudi. Sehingga meskipun core belief-nya tetap, tapi wajah kekristenan itu akan menyesuaikan tempat masing-masing, saudara. Sehingga kita memang bisa mendapati, saudara, bahwa kekristenan kita itu di satu sisi, saudara, less Jewish, ya. Terlihat lebih tidak Yahudi daripada kekristenan mula-mula, saudara. Kita mendapati cara kita berbusana, cara kita bersikap itu sangat tidak Yahudi. Sementara kekristenan mula-mula itu sangat diisi oleh orang-orang Yahudi. Tetapi kita juga punya satu buah case yang bisa kita pertanggungjawabkan bahwa kekristenan kita itu tetap di dalam core belief-nya. Tidak ada perbedaan apa-apa. Di sisi yang lain, saudara, kita juga melakukan self-kritik, saudara, bahwa kemungkinan juga gereja melakukan kesalahan-kesalahan tertentu sehingga beberapa core belief yang penting, saudara, pada akhirnya saat ini menjadi agak banyak terlupakan, saudara. Ketika kita bicara misalkan tentang social justice, itu adalah aspek-aspek yang seringkali di dalam gereja masa kini memang agak terlupakan. Dan kita perlu koreksi diri akan hal tersebut, saudara. Itu kita bahas kira-kira di dalam pertemuan pertama. Lalu di dalam pertemuan kedua, kita membahas juga secara khusus berkenaan dengan figur yang dituduh-tuduhkan menjadi seorang penemu dari kekristenan, yaitu Rasul Paulus. Rasul Paulus yang adalah misionaris yang membawa kekristenan ke dunia barat, yang membuat kekristenan itu menjadi kebarat-baratan, ke Yunani-Yunanian, menjadi kurang Yahudi, menjadi kurang berbau Yesus dan lebih berbau Yunani, saudara. Paulus, saudara. Nah, tapi kita juga sudah coba untuk jawab, saudara, bahwa di dalam pertemuan kedua kita melihat bahwa ternyata Paulus adalah orang yang berkali-kali mengatakan bahwa dia itu meneruskan tradisi, meneruskan pengajaran. Dia mengatakan bahwa apa yang sudah kuterima, kuteruskan kepadamu. Ketika dia menuliskan surat-suratnya dia yang paling awal, dia juga mengatakan merujuk kepada satu buah pengajaran yang mereka sudah terima. Pengajaran yang sudah mereka terima sebelumnya. Tradisi yang bukan diciptakan sendiri oleh Paulus. Itu di dalam pertemuan kedua, sudah. Lalu di dalam pertemuan ketiga kita mencoba untuk mendeteksi, oke, kalau Paulus bukan penciptanya, maka kita coba cari, kita coba trace. Sebetulnya pengajaran Kristen mula-mula itu kalau bukan berasal dari Paulus, dia berasal dari mana dan bentuknya seperti apa, saudara. Nah kita mendapati, saudara,
Pengajaran Kristen yang mula-mula itu dari mana saja, kita coba untuk menelusuri di dalam pertemuan yang ketiga ya. Sebetulnya tradisi yang diterima oleh Paulus itu dari mana saja. Lalu kita coba untuk menelusuri juga berita yang paling awal dari para pemberita Injil yang paling awal juga. Misalnya dari Filipus ya, kita mendapatkan satu buah kelimpahan kabar ya. Di dalam firman Tuhan kita mendapati ada orang yang go to Samaria, saudara. Lalu bertemu dengan satu orang yang bisa dikatakan dari daerah yang jauh sekali, saudara. Ini adalah orang negro pertama yang jadi orang Kristen, saudara, yaitu Sida-Sida dari Ethiopia. Wah itu wonderful, saudara. Sida-Sida itu kalau di dalam perjanjian lama nggak mungkin bisa jadi orang Kristen, nggak bisa jadi proselit, saudara. Karena dia Sida-Sida, dia sudah dikebiri, saudara, orang kebiri. Dan di dalam kitab Yesaya disebutkan bahwa orang kebiri itu nggak bisa diterima dalam kerajaan sorga. Kenapa? Karena mereka nggak bisa jadi proselit. Sudah orang kebiri mau disunat mananya lagi, sudah nggak bisa disunat kan sudah ya. Nah sementara untuk Anda menjadi orang Yahudi, Anda harus menjadi proselit, Anda harus disunat. Jadi kebiri itu seperti kayak orang yang sudah pasti jadi orang yang sangat luar sudah. Tetapi orang ini sudah setelah membaca kitab Yesaya, dia kebingungan. Dia bertemu dengan Filipus, lalu Filipus menginjilinya. Ketika dia mendapati itu digenapkan dalam Yesus Kristus, ternyata dia bisa dibaptis. Nah itu berita dari mana itu? Filipus itu mendapatkan dari mana, saudara? Nah kita coba untuk trace, saudara. Mulai dari beritanya Paulus di dalam surat Tesalonika, beritanya Paulus di dalam surat Roma, lalu khotbahnya Filipus di dalam kitab Kisah Para Rasul, kita mendapati ternyata, saudara, mereka semua punya keserupaan dengan khotbahnya salah satu saksi mata yang mungkin paling penting, saudara, di dalam pengajaran Yesus Kristus. Yaitu siapa? Simon Petrus. Dan kita bersyukur ya, kita punya surat 1 Petrus dan kita juga punya khususnya Kisah Para Rasul yang mencatat pengajaran Petrus yang sangat ekstensif, saudara. Ada satu orang yang, beberapa orang, saudara ya, yang memberikan hipotesa yang sangat menarik, saudara. Dia mengatakan kurang lebih seperti ini, bahwa kalau Anda itu membaca Injil Markus, ya, Anda membaca Injil Markus, Anda lihat pola dari Injil Markus, kita bisa melihat pola Injil Markus itu mirip sekali dengan pola khotbahnya Petrus yang dicatat di dalam kitab Kisah Para Rasul, saudara. Nah ini penting, saudara ya, karena kalau kita tanya-tanya Markus itu kenapa kok kita bisa terima jadi Injil sinoptik ya? Markus kan saksi mata ya bukan, rasul ya bukan. Kenapa kok dia boleh menjadi tulisannya masuk ke dalam Injil sinoptik kita, saudara? Masuk ke dalam kanon kita? Jawabannya adalah karena dia punya kedekatan yang sangat lekat sama Petrus, saudara. Taunya dari mana? Taunya coba perhatikan saja salah satunya kitab Markus, lalu dengan khotbahnya Petrus di dalam Kisah Para Rasul. Ternyata punya kelekatan yang sangat dekat, saudara. Nah, saudara, di dalam pertemuan minggu lalu kita sama-sama membahas, saudara, bahwa tradisi yang diterima dan diteruskan oleh Paulus, lalu khotbahnya Filipus, saudara, itu berasal dari mana? Berasal dari tradisi yang sudah dirumuskan mula-mula. Oleh siapa? Besar kemungkinan oleh Petrus, saudara. Jadi bukan dibuat oleh Paulus. Kira-kira itu adalah isunya kita, saudara. Nah hari ini, saudara, kita akan membahas satu buah isu yang juga sebetulnya banyak sekali dipercakapkan, saudara. Yaitu berkenaan dengan kitab-kitab Injil. Kenapa demikian? Karena Anda kalau mau mencari source yang saat ini tersedia di muka bumi kita, saudara ya, di planet kita ini, Anda kalau mencari sumber yang paling tua tentang hidup, karya, lalu catatan kata-kata dari Yesus dari Nazaret, saudara dapatnya dari mana? Dari kitab-kitab Injil. Saudara bisa nggak mendapatkan sumber perkataan Yesus Kristus dari tempat-tempat yang lain? Misalkan ya, dari film atau dari kitab agama lain. Ya mungkin bisa, saudara. Tetapi kita harus tanya, umurnya berapa tuh? Jaraknya dari Yesus Nazaret itu berapa banyak itu? Gitu ya. Kalau ternyata umurnya sangat muda dari sekarang, ya kita nggak bisa bertanggungjawabkan, saudara. Jadi saat ini, saudara, kalau kita kepingin tahu tentang Yesus Nazaret, satu-satunya sumber, bukan cuma satu sih ya, 4 sumber, saudara, yang kita punya, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, ya itu saja, saudara, yang kita punya. Kita nggak punya catatan lain, saudara, yang umurnya setua itu, saudara. Nah sekarang, isu yang akan kita bahas adalah sebetulnya, kitab-kitab Injil tersebut, apakah mencatat secara genuine, mencatat secara bisa dipertanggungjawabkan tentang hidup dan pengajarannya Yesus. Jadi isunya itu, saudara, isunya adalah kitab-kitab Injil kita, ya, Gospels kita ya, sinoptik, dan juga Injil Yohanes ya, Injil-Injil kanonik kita, apakah ya pertanyaannya adalah apakah ini sejalan ya atau sejalan dengan Yesus Nazaret itu, Yesus sejarah. Jadi hidupnya Yesus, pengajarannya Yesus itu sebetulnya cocok gak sih dengan apa yang dikatakan oleh Injil kanonik? Karena saudara tahu ya ada teori yang mengatakan bahwa Injil itu banyak diantaranya, Markus sih sebetulnya perdebatan ya, tapi banyak diantaranya menurut mereka, saudara. Kalau kita mau ambil penanggalan yang cukup tua, itu tanggalnya dibikin di atas tahun 70 Masehi. Sementara Yesus dari Nazaret itu disalibkan tahun 33 Masehi, saudara.
Ya kita bisa berdebat ya tentang hal ini ya, mungkin 30, 31, 32, 33, tapi ya antara itu loh saudara ya, tergantung tanggal kelahirannya kapan. Kalau kita percaya Yesus lahirnya adalah 4 sebelum Masehi ya, mungkin disalibkannya tahun 30 Masehi. Tapi katakanlah saudara, mulai dari 33 sampai 70, ini ada gap sekitar 40 tahun loh, 40 tahun. Ada kekosongan selama 40 tahun sampai Injil yang pertama. Katakanlah kita setuju penanggalan yang agak belakangan tentang Injil Markus. Saudara masih mengikuti saya ya. Jadi ide yang mereka katakan adalah bahwa kitab-kitab Injil ini yang paling tua ya, yang paling tua, yang paling awal, the very earliest gospel, itu yang paling tua adalah Injil Markus. Dan teori tentang Injil Markus yang tanggalnya paling belakang itu sekitar tahun 70-an Masehi, Saudara. Nah, dari Yesus dari Nazaret menuju Injil yang pertama, Markus. Saya sih percaya Injil Markus ditulisnya lebih awal, tapi katakanlah kita percaya ini ya Saudara, 70 Masehi, Saudara. Ada jarak 40 tahun loh. Jadi, dari hidupnya Yesus yang berhenti di 33 Masehi, lalu dia naik ke sorga, sampai kepada tulisan yang pertama, itu ada gap 40 tahun. Jadi dari gap 40 tahun ini, apakah akan genuine itu beritanya? Bener gak sih beritanya yang saudara baca dalam kitab Injil, Yesus begini, Yesus begitu, ngajar ini, ngajar itu, sebetulnya Yesusnya asli begitu. Well, kita orang Kristen tentu saja kita katakan percaya begitu kan ya. Tentu saja kita percaya, tetapi kita perlu punya pendasaran kenapa kita percaya, Saudara. Nah, orang-orang yang menuduhkan ini, saya juga pernah mengatakan, Saudara, orang-orang yang menuduhkan ini mengatakan kurang lebih seperti ini, bahwa setelah tahun 70 Masehi, kontur kepercayaan masyarakat itu berbeda. Setelah tahun 70 Masehi, artinya setelah bait suci Yerusalem itu hancur, orang itu butuh jawaban. Bagaimana sekarang kita punya gantungan agama kita yang baru? Kita punya ikon utama itu sekarang sudah hancur. Kita punya another icon, kita perlu another icon. Ikon kita bait suci Yerusalem yang sudah lebih dari 1000 tahun menjadi ikon utama sekarang hancur. Jadi gimana dong? Nah itu, oleh karena itu orang jadi punya kreativitas yang tanpa batas. Ya. Karena apa? Karena didorong oleh keadaan yang super ekstrim. Orang kalau sudah didorong oleh keadaan yang sangat ekstrim kan biasanya bisa kreativitasnya muncul. Betul ya, kata-katanya orang-orang kan begitu ya. Kalau Anda menekan seorang sampai di pojok sekali, biasanya kreativitasnya itu keluar yang sangat sophisticated, Saudara. Nah, sudah nggak punya bait suci Yerusalem, Saudara. Itu sulit loh. Saudara butuh punya kreativitas yang super-super hebat untuk percaya bahwa agama Yahudi bisa terus bertahan tanpa bait suci Yerusalem. Daniel tuh, Saudara, yang sudah tua tuh, Daniel. Saya sangat ngefans dengan tokoh ini, Saudara ya. Sudah bisa ngerti kenapa anak saya kasih nama begitu, sudah meskipun dia perempuan, sudah. Karena saya sangat ngefans sama tokoh Daniel, sudah. Tuh, Daniel sudah tua, sudah. Ketika dia sudah tua, sudah melewati kerajaan Babel, sampai sekarang di dalam kerajaan Media Persia sudah lewat juga, sudah. Masih di dalam kerajaan Media Persia, sudah. Di dalam zamannya Raja Darius, sudah. Dia udah tua. Dia diangkut ke Babel pada waktu zamannya Raja Nebukadnezar, masih muda, sudah. Setelah itu sudah mulai ganti raja, Belshazzar, gitu ya. Lalu sampai ganti kerajaan, sudah. Udah tua, sudah. Di dalam cerita Daniel dengan gua singa, sudah tahu kan ya cerita itu, sudah. Zamannya Darius, dia sudah tua, sudah. Bait suci Yerusalem ada kemana, sudah? Udah hancur. Dia ada di Babel, bait suci Yerusalem jauh di Yerusalem sana sudah hancur. Dihancurkan sejak zamannya Nebukadnezar. Ketika dia berdoa menghadap kemana? Bait suci Yerusalem. Gak ada alternatif. Bagi orang Yahudi, bait suci Yerusalem itu tidak bisa dialternatifkan, sudah. Hancur, tetap saya jadikan kiblat. Itu orang sekelasnya Daniel loh. Ya, jadi orang yang bisa dikatakan teologinya paling advance pun tidak bisa punya kreativitas yang cukup untuk membayangkan hidup tanpa bait suci Yerusalem, Saudara. Jadi bait suci Yerusalem hancur, mereka pasti berpikir secara sangat keras sekali, gimana kita menggantikan Yudaisme. Maka Saudara, muncullah segolongan orang-orang yang kreativitasnya di luar ambang batas. Ini kalau direkrut sama Marvel mungkin oke ini Saudara ya. Idenya sangat luar biasa menurut mereka Saudara. Yaitu apa? Oke, kita tetap bisa berjalan tanpa bait suci Yerusalem. Terus gimana? Tuh, kita punya seorang tokoh yang dulunya besar dan berkarya di Galilea, yang kita kenal sebagai Yesus dari Nazaret, dia pernah ngomong begini, hancurkan bait suci ini dan gua akan bangun kembali dalam 3 hari. Nah, kita jadikan itu aja sebagai ikonnya. Jadi sekarang bait suci Yerusalem hancur, kagak apa-apa. Sekarang ikon kita adalah Yesus dari Nazaret. Jadi menurut mereka, teks kitab-kitab Injil yang ditulis pasca tahun 70 Masehi adalah teks kitab Injil yang berusaha menjadikan Yesus sebagai ikon. Karena apa? Mereka sudah kehilangan bait suci Yerusalem. Sementara kita tahu sudah, Yesus dari Nazaret itu sendiri sudah berjalan-jalan di tepi Danau Galilea. Dia berjalan di Timur Tengah itu sudah tahun berapa sudah? Ya tahun bisa dikatakan dalam seperempat abad pertama kan sudah ya.
Seperempat awal dari abad pertama. Kira-kira begitu sudah. 25 tahun sampai 30 tahun abad pertama kan sudah ya. Pada waktu itu bait suci Yerusalem belum hancur. Jadi mereka mengatakan nih, teorinya mengatakan bahwa sebetulnya ya Yesus dari Nazaret itu agamanya masih berfokuskan kepada bait suci Yerusalem. Murid-murid itu ya agamanya masih berfokuskan kepada bait suci Yerusalem. Setelah Yesusnya mati, mereka tetap saja berfokuskan kepada bait suci Yerusalem. Tapi pasca tahun 70 Masehi, mereka bait suci Yerusalem hancur dan bingung, maka sekarang Yesusnya yang digeser untuk menjadi ikon. Cari simbol yang baru. Maka karya, tulisan-tulisan, teks-teks yang ditulis pra dan pasca tahun 70 Masehi itu beda sekali. Dan kitab-kitab Injil kita ditulis pasca tahun 70 Masehi. Sehingga sekarang amat sangat berfokuskan kepada Yesus. Jadi kesimpulannya mereka ya, kitab-kitab Injil kita itu ya, Matius, Markus, Lukas, Yohanes itu tidak sesuai dengan Yesus Nazaret yang sejati. Nggak sesuai sama Yesus sejarah. Yesus sejarah ini masih berfokuskan kepada bait suci Yerusalem, sementara teks-teks ini, teks-teks tahun 70 Masehi ke belakang adalah teks-teks yang berfokuskan kepada Yesus. Bukan sementara Yesus sejarah ini berfokuskan kepada Yerusalem, orang-orang tahun 70 Masehi ke belakang berfokuskan kepada Yesus. Sudah nangkep ya yang saya maksudkan ya. Jadi ada pergeseran shift, ada shifting icon, ada pergeseran ikon. Sebelum tahun 70 Masehi, fokusnya adalah bait. Setelah tahun 70 Masehi, fokusnya adalah Yesus. Jadi mereka mengatakan bahwa kitab-kitab Injil kita ini nggak cocok sama Yesus yang asli. Yesus yang asli memfokuskan kepada Yerusalem, kitab-kitab Injilmu dan Injil saya berfokuskan kepada Yesus Kristus. Itu kira-kira isunya mereka, saudara. Nah, kita akan mencoba untuk menjawab isu itu, saudara, hari ini, pada malam hari ini, saudara. Kita akan mencoba untuk melihat beberapa hal, saudara, tentang penulisan kitab-kitab Injil kita. Saudara Raymond Brown mengatakan, saudara, bahwa ada cukup banyak alasan mengapa kitab-kitab Injil kita itu disusun. Jadi ada banyak alasan. Kita tahu saudara, Kristen itu pertama-tama muncul. Ya, early Christianity itu munculnya kapan saudara? Ya tahun 30-an, pada waktu Pentakosta kan saudara ya. Itu kira-kira 1 bulan. Kita rayakannya kapan sih? Ntar lagi ya, 50 hari. 50 hari sejak Yesus itu bangkit ya, sejak Paskah, itu adalah kelahiran kekristenan yang paling awal sekali. Orang-orang yang betul-betul break dari Yudaisme gitu ya. Sekarang pengharapan kami digenapi di dalam Yesus Kristus. Itu kira-kira kan boleh kita tanggalkan per Pentakosta ya. 50 hari ya, Pentakosta. Nah, pada waktu itu saudara, kita mendapati mereka punya pengajaran. Mereka punya bahan katekisasi, mereka mengajarkan satu generasi kepada generasi yang lain. Yang diajarkan apa? Pengajarannya apa? Nah, kita bisa men-trace dengan cukup mudah. Ini teks sering kita baca ya. Saya bacakan sekali lagi ya. Pasal 15. Sebab yang sangat penting telah ku sampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah ku terima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita, sesuai dengan kitab suci, dan bahwa ia telah dikuburkan, dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari ketiga. Jadi, very early Christian text. Bahan Kristen yang paling mula-mula, pengajaran katekisasi Kristen yang paling mula-mula, itu pengajarannya sekompak itu. Yaitu bahwa Yesus telah mati untuk dosa-dosa kita. Sesuai kitab suci. Lalu, dan dia, Yesus, bangkit. Jadi saudara bisa katakan saudara ya, bahwa kalau Anda penginjilan kemana-mana, Anda membuat orang menjadi Kristen di mana-mana saudara ya, ini yang paling awal diajarkan. Ini adalah bahan katekisasi yang mula-mula. Paulus mengatakan, apa yang sangat penting telah kuterima dan aku sudah teruskan kepadamu, yaitu bahwa Yesus sudah mati karena dosa kita sesuai dengan kitab suci, dan bahwa dia sudah dibangkitkan pada hari ketiga. Kita bisa lihat di dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 3. Paulus dapat ini dari mana? Dari tradisi. Tradisi dia dapatkan dari mana? Dari orang yang mengkatekisasi dia. Siapa namanya? Kemungkinan besar Ananias, sudah. Di mana lokasinya? Di Damsyik. Ya, betul ya. Pada waktu dia perjalanan ke Damsyik, matanya dibutakan, lalu dia jalan ke sana, terus lalu diinjili sama Ananias, sudah. Setelah itu ini yang dia punya. Jadi, sudah, orang Kristen pertama, dia di mana-mana bikin berita, lalu ditanya, kamu Kristen bukan? Saya Kristen. Kok bisa Kristen? Karena apa? Karena saya percaya ini. Ini bahan katekisasi mula-mula. Ini syahadat nih. Ini adalah kalimat-kalimat syahadat Kristen yang paling awal sekali, saudara. Dengan ucapan-ucapan ini Anda menjadi Kristen. Kira-kira begitu, saudara. Nah, setelah kita mendapati, saudara, bahwa ini adalah berita Kristen yang paling awal,
kita jadi tahu bahwa, oh ternyata kalau begitu, berita Kristen yang paling awal tuh bukan tentang Yesus yang bikin mujizat, bukan tentang Yesus yang marah-marah di bait suci, bukan tentang Yesus yang melakukan ini dan itu, mengajar di sini dan di situ tuh nggak ada tuh. Belum ada itu. Kitab-kitab Injil kita juga belum ada, Saudara. Nah, maka Saudara, setelah kekristenan ini makin lama makin besar, Saudara, ada gerakan-gerakan yang menyerang kekristenan sehingga perlu dituliskan tentang hidupnya Yesus itu seperti apa. Ini kan nggak ada fokus sama sekali tentang hidupnya Yesus nih. Anda bisa menjadi orang Kristen tanpa Anda tahu hidupnya Yesus seperti apa, Saudara. Ini bahan katekisasinya seperti ini kok. Asal Anda percaya Yesus mati untuk dosa kita sesuai dengan kitab suci dan bahwa Yesus bangkit. Itu adalah Kristianitas. Tapi setelah sekian lama, orang mulai bertanya-tanya, gerakanmu itu valid atau enggak sih? Lalu kekristenan itu mulai diserang, Saudara. Serangannya adalah apa saja? Macam-macam, Saudara. Salah satunya, misalkan ya, gerakanmu ini sama gerakannya Yohanes Pembaptis sama atau enggak? Mana yang lebih gede? Yang lebih sah yang mana? Yang lebih sah adalah gerakanmu atau gerakannya Yohanes Pembaptis? Saudara, jadi salah satu tujuan penulisan Injil kita adalah tujuan apologetis. Untuk menunjukkan bahwa gerakan Yesus ini adalah satu buah gerakan yang sah. Bukan sekedar sempalan dari Yohanes Pembaptis yang akhirnya harusnya tunduk kepada Yohanes Pembaptis tapi nggak mau. Saudara bisa melihat ya, nuansa pembelaan itu. Misalkan ya, di dalam Injil Yohanes ada catatan Saudara tentang murid-muridnya Yohanes Pembaptis yang merasa bukamuan. Lihat tuh, muridnya dia tuh, baptis lebih banyak daripada kamu. Tapi Yohanes Pembaptis sendiri menjawab di dalam catatan Injil kita bahwa ya dia memang harus lebih besar, saya harus masih makin kecil. Jadi cerita itu diadakan untuk apa? Untuk menjawab tuduhan. Lalu Saudara ya, misalkan Saudara, sebetulnya ya Yesus Nazaret itu ya, tokoh pendirimu ya, yang kamu katakan mati untuk dosa sesuai kitab suci lalu bangkit, itu sebetulnya adalah orang yang benar atau enggak sih? Dia itu sebetulnya tokoh yang apa ya? Tokoh yang sebetulnya melawan Musa, menentang Taurat, hidupnya enggak jelas atau tokoh yang benar, Saudara? Oleh karena itu muncul cerita-cerita di dalam kitab suci yang mengutip segala macam kontroversinya Yesus. Cerita Yesus berbenturan dengan hukum Musa, Yesus berbenturan dengan hukum Sabat gitu ya. Itu dimunculkan dalam kitab suci, lalu coba untuk dibela dalam tanda kutip. Ada juga Saudara yang mengatakan bahwa sebetulnya Yesus yang kamu percaya itu kan gak ketahuan kan ya. Denger-denger ya, maminya itu hamil sebelum kawin loh. Ini saya dengar isunya ya. Dan Saudara mendapati Saudara, isu itu dimunculkan loh di dalam Injil Yohanes. Pada waktu Tuhan Yesus bersoal jawab dengan lawan-lawannya, dia ngomong apa? Kami tidak lahir dari zina. Bilang begitu kan Saudara. Jadi isu bahwa Yesus lahir dari zina itu ada. Oleh karena itu Saudara tidak usah heran bahwa kita punya cerita Natal. Matius, Lukas mencoba untuk membela case for kelahiran Yesus Kristus yang tidak melalui zina. Nah Saudara ada catatan dari, saya lupa catatan dari siapa Saudara. Tapi, namanya jadi nggak muncul dalam kepala saya. Ada catatan dari, bukan catatan langsung Saudara ya. Jadi ini ada seorang apologet Saudara ya, yang melawan, kalau saya tidak salah itu Apion Saudara ya, yang melawan, ini saya bisa salah nama orangnya Saudara. Kalau saya tidak salah itu Apion Saudara, ada karya namanya Against Apion Saudara. Nah Apion itu mengutip dari Jewish sources, dari sumber-sumber Yahudi. Sumber-sumber Yahudinya sekarang udah hilang Saudara. Cuman kita bisa trace dari kutipan yang melawan itu. Jadi kita kalau rekonstruksi teks memang agak sedikit rumit Saudara. Jadi ada teks. Teks ini ada, sampai sekarang ada, yang melawan satu buah teks lain, yang mana teks ini udah nggak ada, nggak eksis. Kita cuma punya teks ininya. Nah teks ini Saudara mengambil dari sumber-sumber Yahudi yang nggak eksis juga. Agak sedikit sulit Saudara, kita cuma punya ini Saudara. Tapi dari sini kita bisa merekonstruksi kira-kira ini apa, kira-kira ini apa. Nah di sini Saudara, yang direview adalah adanya pandangan bahwa sebetulnya Maria itu adalah seseorang perempuan yang dihamili oleh seorang tentara Romawi yang namanya Pantera. Karena dia hamil di luar nikah, maka malu Saudara, lalu lari ke Mesir. Dan setelah itu Yesus dilahirkan dan besar di Mesir. Dan setelah dia besar di Mesir, namanya juga besar di Mesir, sudah belajar black magic. Setelah belajar black magic, dia balik lagi ke tanah Yudea. Setelah itu dia bisa sihir. Namanya belajar black magic toh. Jadi dia bisa sihir di sini, sihir di sana. Oleh karena itu gak heran, dia berlawanan dengan hukum halal haram makanan diterobos dan sebagainya. Orang besar di Mesir. Jadi sense tentang Yudaismenya itu tipis Saudara. Nah itu ada teori seperti itu Saudara. Oleh karena itu, kita jadi punya Injil Matius. Kita punya Injil Lukas untuk menjawab tuduhan-tuduhan seperti itu. Jadi Saudara, kitab-kitab Injil kita itu muncul salah satunya karena apa Saudara? Karena awalnya pengajaran Kristen adalah tentang ini saja. Bahan katekisasi yang mula-mula. Apa yang sudah kuterima, kuteruskan kepadamu. Yaitu bahwa Yesus sudah mati untuk dosa kita sesuai dengan kitab suci. Dan bahwa dia sudah bangkit pada hari ketiga. Orang jadi tanya-tanya, tunggu dulu.
Yesusmu tuh anak haram ya? Enggak. Lalu kita punya susunan Injil Matius dan Lukas. Yesusmu itu berlawanan dengan Paskah ya? Enggak. Jadi kita punya cerita tentang Yesus yang berbenturan di hari Paskah. Lalu juga ada jawaban-jawabannya. Sabat adalah untuk manusia dan bukan manusia untuk sabat gitu ya. Kalau benturan dengan hari Sabat, lalu berbenturan dengan hukum halal haram makanan, lalu juga ada Tuhan Yesus yang menjawab ya, bukan apa yang masuk yang menajiskan, tapi apa yang keluar, kejahatan dan lain sebagainya. Nah itu mulai muncul saudara. Tadinya kan nggak ada, bahan katekisasinya cuma ini saudara. Nah dari sana kita jadi punya kitab-kitab Injil kita saudara. Jadi selanjutnya kita mendapati teks-teks Injil kita juga adalah teks-teks Injil yang juga muncul kemudian dari kuriositas. Para pengikutnya kan diajari nih, hei saudara-saudara sekalian, kita orang-orang Kristen adalah orang-orang yang percaya bahwa Yesus sudah mati karena dosa, lalu sesuai dengan kitab suci, dia bangkit pada hari ketiga. Lalu setelah sekian lama, oke, saya percaya kepada Yesus yang mati untuk dosa saya, yang dibangkitkan pada hari ketiga sesuai dengan kitab suci. Tapi Yesus itu seperti apa sih? Saya kepengen tahu, dia mengasihi saya diajari untuk mencintai dia. Tapi yang saya cintai ini seperti apa? Saya butuh untuk tahu tentang dia. Nah muncullah sudah kitab-kitab Injil kita. Jadi kitab-kitab Injil kita itu muncul karena berbagai macam alasan. Salah satu yang paling kuat adalah untuk alasan-alasan apologetik, menjawab sanggahan-sanggahan. Lalu yang kedua juga untuk tujuan kuriositas. Kuriositas yang baik ya. Kuriositas karena kita kepengen mengenal juru selamat kita. Dan barulah disusun. Jadi ada beritanya ini dulu, baru hidupnya disusun di belakang. Mirip kayak begini saudara. Saat ini saudara, saudara tahu nggak? Pak Jokowi itu pacaran sama Ibu Iriana kapan? Nggak tahu kan? Nobody knows. Kita pertama kali kenal Pak Jokowi itu setelah dia jadi gubernur. Sebelumnya jadi dari wali kota Solo juga kita nggak terlalu tahu kan saudara. Kita nggak tahu, yang mengamati dia ya politisi-politisi ya PDIP sama Gerindra lah pada waktu itu saudara. Yang mengamati. Tapi kita nggak tahu tuh sebelumnya. Iya kan? Dia itu pertama kali menempuh pendidikan politik di mana? Kita nggak tahu juga. Asalnya dia berkenalan sama politik, dia punya concern ini dan itu dari mana, lalu ideologinya dia seperti apa, pendidikannya politiknya seperti apa, kita nggak tahu sudah. Nah, setelah dia jadi presiden, mulai kita korek-korek, iya kalau dia presiden, kalau saya ngefans sama dia seperti apa ya. Orang-orang Kristen sudah kadang-kadang mengorek-ngorek dalam aspek tertentu, betul ya. Sudah pernah tahu nggak? Ada gambarnya itu, orang Kristen, ada gambarnya meme itu sudah. Ada gambarnya di sini Tuhan Yesus, di sini gambarnya Pak Jokowi sudah. Lalu ditulis kesamaan di antara keduanya, sama-sama tukang kayu. Saudara, saya duga saudara, ini kalau bukan orang Kristen nggak bisa bikin meme seperti itu loh. Iya kan? Jadi diamati dari berbagai macam sudut, diamati dari berbagai macam sisi, dan mungkin juga betul, tukang mebel kan beliau itu, tukang kayu juga gitu kan ya. Jadi kita mendapati ketertarikan terhadap juru selamat ini, saudara. Ketertarikan terhadap Yesus yang mati untuk dosa sesuai dengan kitab suci dan dia yang bangkit itu. Ketertarikan ini bisa diamati dari berbagai macam sudut yang berbeda-beda. Ada untuk alasan apologetik, ada untuk alasan kuriositas karena saya ingin kenal dia, maka muncullah kitab-kitab Injil kita. Nah, tapi sekali lagi sudah, kita perlu untuk menjawab isunya. Tapi itu kan ditulis 40 tahun setelah Yesus bangkit. Ini banyak disrupsi enggak di dalam 40 tahun ini? Jangan-jangan banyak ditambahkan ini dan itu. Jangan-jangan ceritanya banyak yang keliru. Jangan-jangan karena ini untuk tujuan apologetik, ya banyak yang palsu. Banyak yang bikin-bikinan. Jadi ya Injil-Injil kita ini tidak terlalu bisa dipercaya lah. Kira-kira begitu. Nah kita akan coba untuk menjawab secara cepat, tapi pelan-pelan. Gitu ya. Maksudnya kita tidak akan detail, tetapi kita akan cepat dalam artian kita nggak akan terlalu detail, tapi saya harap saya tidak akan terlalu cepat di dalam bicara, saudara. Pertama, saudara ya, isu yang pertama-tama kita coba untuk deketi adalah bahasa. Mereka mengatakan, kita itu punya catatan kitab-kitab Injil, Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Itu di dalam bahasa Yunani, saudara. Dalam bahasa Yunani Koine. Sementara, Yesus itu bercakap-cakap di dalam bahasa apa? Yesus itu kan orang Yahudi ya. Dia itu orang Ibrani. Ngobrol sehari-hari sudah di dalam bahasa Aram. Oleh karena itu aneh kalau kita sekarang punya catatan yang di dalam bahasa Yunani. Gak bisa dipertanggungjawabkan lah. Apalagi ini 40 tahun setelah kejadiannya. Jadi gak terlalu bisa dipertanggungjawabkan. Nah sudah, kita perlu untuk menjawabnya pertama-tama seperti ini sudah. Pertama, isunya adalah tradisinya itu dalam bahasa apa sih sebetulnya? Kita perlu membiasakan diri untuk melihat ini sudah. Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Kita untuk hari ini kita perlu untuk membiasakan bahwa mereka ini adalah manusia-manusia yang menulis dengan kaidah manusia. Apakah kitab-kitab Injil kita ini adalah kitab-kitab ilahi? Definitely, saya sangat percaya itu sudah. Tetapi untuk keperluan kita malam hari ini kita akan mendekati ini sebagai tulisan-tulisan manusia. Which is betul juga, ini memang adalah tulisan manusia sudah. Nah,
sebagai tulisan manusia, saudara. Mereka ini menulisnya dengan cara bagaimana? Mereka menulis tidak dengan cara tulis gitu, enggak saudara. Mereka melakukan cara tulis yang sesuai dengan kaidah tulis pada waktu itu, saudara. Lukas paling jelas tuh menuliskan metodenya ya. Lukas itu metode tulisnya dituliskan dengan jelas ya. Dia mengatakan banyak orang telah berusaha menyusun suatu berita tentang peristiwa-peristiwa yang telah terjadi di antara kita. Sudah ada orang-orang yang menyusun satu buah berita. Kalimat ini saudara, ada yang menyusun sebuah berita. Kira-kira saudara, beritanya itu tertulis atau oral. Kalau sudah menjadi satu buah susunan berita, kira-kira tradisi yang ada itu oral atau tulisan? Tulisan ya. Oral tradisi oral itu tradisi yang sangat penting pada waktu itu. Tetapi kata-kata banyak orang telah berusaha menyusun suatu berita, itu menunjukkan kalau ada tradisi tulis juga. Tentang peristiwa yang terjadi di antara kita, seperti yang telah disampaikan kepada kita oleh mereka yang dari semula adalah saksi mata dan pelayan firman. Saksi mata mungkin meneruskannya secara oral juga. Selanjutnya, karena itu setelah aku menyelidiki segala peristiwa itu dengan seksama dari asal mulanya, aku mengambil keputusan untuk membukukannya dengan teratur bagimu. Ini adalah metode tulis dari Lukas. Saudara. Jadi para penulis Injil kita, para penulis Alkitab kita adalah penulis-penulis yang punya kaidah tulis yang jelas. Ada standar tulis. Bukan sembarangan lihat apa, catatan sembarangan. Saudara. Mereka punya kaidah tulis yang jelas. Saudara. Mereka punya sumber-sumber yang mana melaluinya mereka menuliskan tulisan mereka sehingga tulisan mereka bisa dipertanggungjawabkan. Nah, sumbernya mereka apa saja? Yang pertama, saudara, kita tahu tradisi oral adalah tradisi yang penting ya. Pada waktu itu belum ada mesin cetak dan lain sebagainya sehingga tradisi oral itu tradisi yang dianggap sangat kuat, saudara. Tetapi kita mendapati bahwa pada waktu itu ternyata tradisi tulis itu bukan tidak dikenal. Salah satu yang paling mudah untuk kita lihat adalah sekte Qumran, saudara. Sekte Qumran, orang-orang yang banyak karyanya itu kita temukan di dalam Goa Qumran itu, saudara. Sekte Qumran ternyata, saudara, menunjukkan bahwa pada waktu itu selain tradisi oral, tradisi tulis juga sangat dianggap penting, saudara. Ucapan dari teacher of righteousness itu dianggap sebagai pemimpin dari kelompok Qumran itu, saudara. Itu banyak dicatat juga, saudara, ternyata. Jadi tradisi mencatat secara tertulis ucapan dari orang yang dianggap penting dari satu buah gerakan adalah satu buah tradisi yang sudah ada pada waktu itu. Kita bisa trace itu dari tradisi Qumran. Ya. Jadi kita mendapati dari mana Matius, Markus, Lukas, Yohanes mendapatkan tradisi tentang Yesus, kemungkinan, ini masih hipotesa dulu ya, kemungkinan dari murid-murid Yesus yang seperti orang-orang Qumran mencatat ucapan-ucapan Yesus. Ada catatannya. Lalu selanjutnya saudara, Yesus kan ngomongnya di dalam bahasa Aram. Kenapa kok tulisannya di dalam bahasa Yunani? Well, alasannya simpel saudara. Karena tidak mustahil para murid itu menuliskan ajaran-ajaran pentingnya Yesus dengan bahasa Yunani karena memang bahasa Yunani dianggap satu buah bahasa tulis pada waktu itu. Yesus berbicara dalam bahasa Aram, yes. Kemungkinan dia berkhotbah di dalam bahasa Yunani juga, kemungkinan juga. Karena bahasa Yunani adalah bahasa yang seringkali dipakai untuk mengajar. Saudara, saya ambil perbandingan yang cukup mungkin agak dekat dengan kita meskipun kita mungkin tidak terlalu akrab. Saudara, saya percaya kita semua tahu 95 tesis Martin Luther. Betul ya? Saudara pernah dengar kan ya? Martin Luther punya 95 tesis, saudara semua pernah dengar kan ya? Iya kan? Saya lumayan percaya. Mungkin 99% di antara kita nggak pernah baca semua itu. Ada yang pernah baca 1 sampai 95? Nggak banyak loh itu. Cuma 95 saja, butirnya 95 aja. Ada nggak di antara kita yang pernah membaca semuanya, 1 sampai 95? Nggak usah ngomong ngerti dulu, baca aja. Ada nggak? Nggak ada ya? Gitu ya. Saya tadi ngomongnya 99% salah, ternyata 100% sudah. 100% di antara kita sudah. Nggak pernah membaca itu 95 tesis. Tapi dalam hari ini sudah, saya tidak menyalahkan saudara, nggak apa-apa. Karena itu ditulis dalam bahasa Latin. Itu adalah perdebatan para profesor. Martin Luther menulis 95 tesisnya untuk perdebatan para profesor. Dia menulis itu bukan untuk mengguncang masyarakat Jerman, bukan. Dia tulis itu di dalam bahasa Latin, lalu dipost di gerbang gereja Wittenberg, sudah di dalam Castle Church. Untuk apa? Karena itu adalah papan pengumuman. Itu adalah bulletin board. Itu adalah bulletin board untuk Universitas Wittenberg. Jadi Martin Luther post 95 tesisnya di dalam bahasa Latin. Dalam bahasa akademik supaya dibaca oleh para profesor supaya terjadi disputasi, perdebatan di antara para profesor. Ini undangan untuk diskusi kampus, saudara sebetulnya, saudara. Tapi Martin Luther juga tulis 95 tesis di dalam versi yang lebih populer di dalam bahasa Jerman. Judulnya adalah Sermon on
Sermon on Indulgences and Grace. Kalau saya tidak salah ya, judulnya seperti itu saudara, di dalam bahasa Inggrisnya. Saudara bisa baca yang ini, meskipun saudara tidak baca juga sih. Saya baca dua-duanya saudara, dan memang yang kedua ini saudara, dibaca jauh lebih gampang. Lebih minim perdebatan scholarship saudara. Memang yang satunya ditulis untuk para profesor, yang satunya ditulis untuk kalangan awam. Yang satunya ditulis untuk mengguncangkan dunia, membangkitkan kesadaran orang-orang yang berbahasa Jerman, ditulis di dalam bahasa Jerman juga, yang satu ditulis dalam bahasa Latin. Institute of Christian Religion-nya John Calvin sudah ditulis dalam bahasa Latin dengan bahasa Perancis, isinya beda sudah. Kenapa yang satu ditulis untuk kalangan akademik, yang satu ditulis untuk kalangan awam? Jadi kita mendapati sudah pada waktu itu mungkin Yesus bercakap-cakap di dalam bahasa Aram, yes. Tetapi sudah ketika ditulis bahasa tulis pada waktu itu sudah memang standarnya bahasa Yunani. Jadi tidak usah heran kalau ternyata para murid itu punya sumber-sumber tertulis yang sudah ada di dalam bahasa Yunani. Nah ini penting sudah ya. Kalau ada pertanyaan-pertanyaan, Yesus kan ngomongnya bahasa Aram, tapi catatan-catatan Injilnya bahasa Yunani. Oh jangan salah, karena pada waktu tradisi tulis seringkali memang adalah bahasa Yunani. Terus lagi sudah ya, mereka juga adalah orang-orang yang pinter. Saya itu dalam hati itu merasa terganggu sudah ya. Kalau ada orang yang mengatakan seperti ini sudah. Ucapannya sih nggak apa-apa ya, bahwa Injil bisa menjangkau siapa saja. Tidak harus orang pinter. Orang bodoh juga nggak apa-apa, bisa dipakai Tuhan. Murid-murid Yesus adalah orang-orang yang tidak pinter, tidak bergelar. Sudah, sepertinya kayak kita sangat menekankan tentang betapa bodohnya murid-murid Yesus itu, sudah. Ini ekstrimnya aneh, sudah ya. Kita nggak pernah loh dapat data tentang betapa bodohnya murid-murid Yesus, sudah. Itu konyol sekali, sudah. Kalau kita lihat, sudah, Yesus itu di dalam perdebatan, itu pinternya luar biasa. Coba cek ketika dia berhadapan sama orang Farisi dan orang Herodian. Coba cek ketika dia berdebat sama orang Saduki. Coba cek ketika dia berdebat sama siapapun saja, sudah. Ini bukan cuma dapat hikmah dari Allah. Saya percaya kalau di tes IQ, Yesus tinggi, sudah. Dan kalau murid-murid itu kumpul sama Yesus yang seperti ini, otaknya kan brilian juga, sudah. Terbukti dari gaya tulisnya, sudah. Terbukti dari sastranya, sudah. Mereka ini adalah orang-orang yang bukan tidak berpendidikan, sudah. Jadi, sudah, jadi kita mendapati murid-murid Yesus ini, sudah. Ketika dia mendengarkan pengajaran Yesus, mencoba untuk membukukannya. Dia membukukannya, menuliskannya, menjadikan tradisi tulis, sudah. Dengan cara-cara yang quote and unquote, sudah. Akademik. Di dalam bahasa Yunani, dan bisa dipertanggungjawabkan sumber-sumbernya, sudah. Kesahihannya bisa diperdebatkan itu, sudah. Mereka akan bisa mempertanggungjawabkan dasar-dasar yang mereka ambil. Maksudnya gini, sudah. Kalau orang itu kuliah di STT, ya, orang kuliah di STT, kita tahu sudah ya, kalau kamu tulis paper, sebaiknya footnotes-nya itu bukan dari Wikipedia, sebaiknya kita tahu itulah sudah. Kita tahu kalau khotbah itu sebaiknya bahannya itu jangan dicomot dari Wikipedia. Membaca Wikipedia itu lebih baik daripada tidak membaca apa-apa sih sudah ya. Tetapi yang membaca Wikipedia itu nggak sama dengan membaca jurnal sudah. Hasil riset dengan hasil opini orang yang bisa mereka-reka sembarangan itu nggak sama. Kita yang studi pendidikan tinggi akan tahu itu kan sudah ya. Memang terbiasa dengan itu sudah. Kita mendapati sudah murid-murid Yesus adalah orang-orang yang juga seperti ini. Oleh karena itu sudah, mereka sadar bahwa dengan kecerdasan mereka tampaknya ke depan dunia akademik, dunia tulis itu akan lebih banyak bisa dijadikan bahan gantungan dan tampaknya bahasa Yunani akan lebih banyak dipakai di dalam areal akademik. Sudah gini, saya percaya sudah, di antara kita ini mungkin bisa akan ada yang agak terkejut, tapi lumayan bisa menerima kalau saya katakan, saudara sekalian, dunia digital sedang mengambil alih. Oleh karena itu kita perlu berpikir tentang dunia digital. Beli buku harus berpikir tentang buku digital, misalkan begitu sudah. Saya struggle sudah berkenaan dengan hal itu, saya kan orang kuno ya. Kadang-kadang tuh beli buku itu hanya dengan buka bau kertasnya aja sudah seneng loh sudah. Itu bisa buku yang sama yang saya sudah baca dan saya seneng sudah ya bukunya itu. Itu bisa beli buku dengan judul yang sama, tapi cetakannya berbeda, gambar depannya beda, bisa dibaca lagi itu sudah. Saudara mungkin bisa membayangkan agak konyol sudah, tapi ya gimana sudah? Orang kalau hobi kan kadang-kadang begitu sudah. Pas tulisannya seneng tuh. Cerita yang kita seneng ya, atau cerita novel yang seneng ya, itu kalau buku ya, itu bukunya berbeda, covernya berbeda, kertasnya berbeda, itu bisa dibaca lagi itu. Padahal kita tahu loh habis ini mau ngomong apa, tapi baca lagi aja. Sudah. Itu orang kuno mas sudah. Tapi sudah, kalau pindahan kan setengah mati ya. Yang hilang berapa persen, gitu kan ya. Yang rusak berapa persen, jadi sekarang mesti beralih ke dalam buku digital. Gimana pun juga mesti mikir tuh. Nah, sudah, saya percaya, hal seperti ini sudah kan bisa mengerti tuh.
Meskipun mungkin kita tidak gampang untuk mengikuti, kita ngerti saudara, bahwa masa depan dunia digital itu akan mengambil alih tuh. Kita akan go paperless lah, lama-lama akan go paperless. Nah orang-orang pada waktu itu juga sama saudara. Mereka bisa menganalisa, oke kita sekarang memang bisa ngobrol-ngobrol dalam bahasa Aram, tetapi dunia tulis yang nantinya akan lebih stabil adalah dunia berbahasa Yunani. Sehingga catatan-catatan mereka, tradisi-tradisi tertulis mereka banyak ditulis dalam bahasa Yunani juga. Selanjutnya saudara, eh, para murid saudara, mereka juga berpikir bahwa, satu demi satu murid, khususnya saudara, pasca kematian Yesus, khususnya setelah nanti pada zamannya Caligula saudara, mereka mendapati orang-orang Kristen itu banyak dianiaya. Kemungkinan untuk orang-orang Kristen yang paling core itu meninggal, itu gede saudara. Herodes tuh bisa bunuh Yakobus, begitu ya. Herodes bisa bunuh Yakobus. Jadi gimana ini? Stefanus bisa dirajam sampai mati. Kalau sumber-sumber utama kekristenan dibunuhin semua, selesailah kita. Oleh karena itu, pasca kematian dan kebangkitan Yesus, pasca terjadinya penganiayaan, kesadaran untuk kita cepat-cepat kolek, cepat-cepat kumpulkan segala macam sumber, baik oral maupun tertulis, lalu bukukan secara rapi, itu makin lebih gede. Saudara. Kenapa? Karena mereka sadar, pembunuhan-pembunuhan bisa terjadi. Kalau pembunuhan sudah terjadi, rasul-rasul kalau dimatikan semua, celaka, kekristenan bisa berhenti juga. Maka perlu ada tulisan. Jadi kita punya case sudah bahwa pada kekristenan yang paling awal, masih sekitar tahun 30-an Masehi, kita sudah mulai punya sumber-sumber yang kuat, baik secara oral maupun secara tertulis. Meskipun ini bendanya kita nggak ketemu ya, sampai saat ini bendanya nggak ketemu ya. Sumber-sumber tertulisnya bendanya nggak ketemu, cuman ada dalam hipotesa, tapi kita bisa mengatakan bahwa sumber ini ada. Selanjutnya, saudara. Tradisi Kristen kita juga melihat ya dari kisah para rasul. Kekristenan mula-mula itu berkembang secara cepat. Kehidupan mereka menarik. Dicatat ya, mereka itu doyan ngobrol-ngobrol, doyan ke kopi tiam, gitu ya. Doyan ngobrol-ngobrol mereka, gitu. Mereka kan makan, minum, share, berbagi, makan, minum, berbagi, bersekutu di dalam pengajaran para rasul, berdiakonia, jual rumah, bagi-bagi, makan bersama. Ibaratnya inilah tradisi kopi tiam sambil ngomongin teologi itu sudah. Itu menarik banyak orang. Dan bukan cuma itu ya, ada tradisi saling menerima, saling mengampuni, saling membebaskan budak, tradisi seperti itu sudah menarik banyak orang. Dan kekristenan berkembang secara sangat cepat sudah. Dan kekristenan berkembang sangat cepat, para pemimpin gerejanya tidak berkembang secepat itu. Gereja berkembang sangat cepat, hamba Tuhannya nggak berkembang dengan cepat sudah. Maka gimana cara yang bisa cara apa yang mereka bisa tempuh sudah untuk memberikan pelayanan yang cukup bagi jemaat yang berkembang dengan cepat? Tulisan. Mereka mengembangkan tradisi itu, tulisan. Nyari orang yang bisa baca tulis itu sulit. Tapi jauh lebih sulit nyari rasul, ya kan? Jadi gimana ini gereja berkembang cepat? Oke, kita nggak bisa cari bangkitkan rasul dengan cepat. Cari saja orang yang bisa baca tulis. Maka mereka bikin tulisan-tulisan yang lebih rapi, tulisan-tulisan pengajaran-pengajaran yang lebih rapi untuk bisa dibacakan di dalam jemaat-jemaat yang diverse, yang berbeda-beda, saudara. Tradisi tulis, tradisi oral, dan tradisi tulis ini makin berkembang dengan cepat, saudara. Di dalam era awal-awal sekali kekristenan, saudara. Jadi kita sudah melihat, saudara, ya, bahwa ada tradisi tulis. Tradisinya apa kita belum tahu, saudara. Lalu ada juga tradisi oral yang penting. Nah, kita akan coba untuk lihat bahwa tradisi-tradisi yang saat ini kita punya di dalam kitab suci kita, melalui tulisan-tulisan yang paling awal, kita akan melihat bahwa sebetulnya jaraknya dengan Yesus dari Nazaret itu dekat. Saya ingin ajak kita untuk melihat beberapa teks, saudara, ya. Nah, ini mungkin akan sedikit membosankan bagi kita, saudara, yang tidak terbiasa dengan investigasi seperti ini. Tapi saya harap kita bisa melihat signifikansinya, saudara. Kita akan sekali lagi melihat dari tulisan-tulisan Paulus, saudara. Tulisan yang dipercayai sebagai naskah Kristen yang paling awal. Dari 1 Tesalonika misalkan. Lalu kita coba lihat. Ternyata hal ini punya korelasi yang sangat dekat dengan kitab-kitab Injil kita. Sehingga kita punya ground, punya dasar untuk mengatakan bahwa tradisi kitab Injil kita dengan tulisannya Paulus yang usianya itu dekat. Tadi ya, Yesus Kristus kemungkinan naik ke surga sekitar tahun 33 Masehi. Katakanlah kitab Injil tahun 70 Masehi, katakanlah, saudara. In between ini apakah kosong? Ternyata tidak kosong, saudara. Ada tulisan-tulisan Paulus. Ada 1 Tesalonika, ada 1 Korintus, ada surat Roma di sini. Nah, pertanyaannya, saudara, teks-teks ini sejalan enggak dengan Injil? Coba kita lihat beberapa, saudara. Saya ajak kita untuk melihat beberapa saja, saudara, ya.
Ini ya, saya bacakan ya. Lihat ya ini ya. 1 Tesalonika pasal 4, ayat 15-16 tentang eskatologi. Eskatologi, saya bacakan ya. Ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan. Kita yang hidup, yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Sebab waktu tanda diberi, yaitu waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Matius pasal 24, sama-sama pengajaran tentang eskatologi. Saya bacakan ya. 1, tulisan Rasul Paulus, 1, tulisan dari Injil Sinoptik kita. Pada waktu itu akan tampak tanda anak manusia di langit. Dan semua bangsa di bumi akan meratap dan mereka akan melihat anak manusia itu datang di atas awan-awan di langit dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Dan ia akan menyuruh keluar malaikat-malaikatnya dengan meniup sangkakala yang dahsyat bunyinya. Dan mereka akan mengumpulkan orang-orang pilihannya dari keempat penjuru bumi, dari ujung langit yang satu ke ujung langit yang lain. Saudara, saya tidak kutip semua ayat, saudara, untuk kepentingan waktu kita, saudara ya. Dan kebutuhan pasar supaya Anda tidak terlalu bosan. Ya. Ada banyak sekali ayat sebetulnya, saudara, yang bisa kita kutip, saudara. Banyak sekali ayat, saudara, berkenaan hal ini. Tapi dari sini kita bisa melihat, saudara, dari pengajaran Paulus dengan pengajaran di dalam Injil Matius ada banyak kesamaan tentang eskatologi. Sama-sama Anda bicara malaikat, sama-sama bicara sangkakala, dan perumpamanya sama-sama seperti kayak datang seperti pencuri, sudah saya tidak masukkan di sini, sudah. Lalu sama-sama ada kemendadakan, gitu ya. Ada kedekatan, sudah. Nah, sudah, kan kita sudah pernah percakapkan ya. 1 Tesalonika ini lebih dulu daripada Injil Matius. 1 Tesalonika lebih dulu dari Injil Matius. Nah, kalau 1 Tesalonika itu lebih dulu dari Injil Matius, maka kita punya hipotesanya kan begini, sudah ya. Ini ada pengajaran yang sesuai nih. Dari Paulus di dalam 1 Tesalonika dengan Injil Matius. Injil Matius ini menulis dari sumbernya di mana, saudara? Salah satu sumbernya dari Injil Matius, karena kita nggak tahu sumbernya apa, biasanya oleh para scholar disebut sebagai sumber M. Sumbernya Matius, maksudnya begitu, saudara. Sesimpel itu, sumbernya Matius. Nah, Paulus, saudara, juga punya tradisi di atasnya dia. Yang ternyata menyatakan hal yang sama. Sangkakala, malaikat datang seperti mencuri. Jadi, saudara, di sini kita bisa tanya, Paulus dan Matius, sumbernya sama atau enggak? Apakah mungkin Paulus pakai sumber yang sama dengan M? Mungkin. Kalau Paulus tidak pakai sumber yang sama dengan M, mungkin, saudara, M dan Paulus berasal dari sumber yang sama. M-nya ini nulis pakai sumber yang lain, saudara. Artinya, saudara, ini sudah ada jauh lebih awal. Meskipun bendanya kita nggak punya, tapi kita lihat, saudara, kesesuaian antara ini dan ini menunjukkan kalau harus ada tradisi tulis di atasnya yang jauh lebih awal. Sudah nangkep maksud saya ya? Bingung ya? Gak apa-apa, bingung sedikit, saudara. Kita coba lihat next ya, saudara. Ini, 1 Korintus, salah satu pengajaran moral, saudara. 1 Korintus pasal 7. Kepada orang-orang yang telah kawin, aku. Tidak, bukan aku. Tetapi Tuhan perintahkan. Paulus, saudara, mengutip Jesus tradition. Bukan aku yang ngomong, tapi Tuhan Yesus yang ngomong. Dari mana dia dapat ini? Ada sumber tertulis. Sumber tertulisnya apa kita nggak tahu, saudara. Karena Injil Matius belum ada pada waktu itu. Injil Sinoptik kita belum ada. Tapi sudah ada sumber tentang kata-katanya Tuhan Yesus. Dari mana kita nggak tahu. Paulus mengatakan, seorang istri tidak boleh menceraikan suaminya. Jika ia bercerai, ia harus tetap hidup bersama dengan suami, berdamai dengan suami atau berdamai dengan suaminya. Dan seorang suami tidak boleh menceraikan istrinya. Coba dicek. Dari Markus pasal 10, ternyata mencatat hal yang sama. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Ucapan ini, apa yang dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Jadi, Paulus di dalam 1 Korintus, dia punya sumber yang menunjukkan ajaran Tuhan. Tuhan Yesus sudah ngomong seperti ini loh. Dia punya sumber dari apa? Sebut saja sumbernya sumber K lah, sudah ya. Sumber Korintus, sudah. Nah, ternyata sumber K ini kok sejalan dengan Injil Markus, Injil yang paling awal yang dikatakan tahun 70 Masehi itu ditulisnya. Artinya, Markus juga punya sumber MR. Yang kemungkinan sumbernya sama dengan K atau K sama MR punya sumber yang lain, sudah. Yang very very early. Sudah bisa melihat, sudah. Injil Markus kita ternyata mengutip juga sumber dari sumber yang sangat-sangat awal. Bukan dari tahun 70 Masehi, tapi dari sumber yang sangat awal. 1 Korintus pasal 9.
Tuhan telah menetapkan bahwa mereka yang memberitakan Injil harus hidup dari pemberitaan Injil itu. Lukas dan Matius, nah ini juga menarik saudara, Lukas dan Matius dalam hal ini sama. Tinggallah dalam rumah itu, makan dan minumlah apa yang diberikan orang kepadamu, sebab seorang pekerja patut mendapatkan upahnya. Sama juga saudara. 1 Korintus, ini Paulus ya. Saudara, saya berharap saudara tidak hilang di tengah-tengah ya saudara ya. Isunya balik lagi ya. Yesus tahun 33 Masehi, naik ke sorga. Katakanlah kitab-kitab Injil kita, apalagi kalau Matius dan Lukas, katakanlah tahun 70-an Masehi ke belakang gitu ya. Nah, di sini terjadi gap atau enggak sih? Di sini terjadi loss in translation atau enggak sih? Atau bukan loss in translation, terjadi disrupsi enggak? Terjadi kekacauan berita enggak di sini? Nih, coba lihat nih. Di antara tahun 33 dan tahun 70 ada loh di sini surat 1 Korintus. Dan surat 1 Korintus mengatakan apa? Dalam surat 1 Korintus dikatakan bahwa setiap pekerja, ya pekerja, hamba Tuhan maksudnya, hendaklah dia makan dari hasil pekerjaannya. Hamba Tuhan dapat honor lah, kira-kira begitu ya. Hamba Tuhan boleh dapat honor. Hamba Tuhan hidup dari apa yang dia layankan. Loh ternyata saudara, sesuai dengan Injil Matius dan Injil Lukas. Matius sama Lukas ketika mereka sama, biasanya saudara, dianggap berasal dari sumber Q. Ini sedikit saudara, kita melenceng sedikit saudara. Kita kan punya Injil Markus saudara. Injil Markus dianggap sebagai Injil yang lebih awal. Lalu kita punya juga Injil Matius, kita punya juga Injil Lukas. Kita juga punya Injil Yohanes tapi kita tidak percakapkan karena tidak masuk Injil Sinoptik. Biasanya kalau ditanya, Matius itu sumbernya dari mana sih? Yang terutama sumbernya dari Markus. Lukas sumbernya dari mana? Terutama sumbernya dari Markus. Saudara kalau membaca Injil Matius dan Injil Lukas, saudara gabung keduanya, hampir-hampir mungkin 90% isi Injil Markus ada di sana. Karena apa? Karena ini memang sumber utama. Tapi ada juga bagian di mana Matius dan Lukas itu sangat mirip tapi Markus nggak ada. Jadi mereka kemungkinan punya sumber bersama. Sumber bersamanya ini sumber apa? Sumber apa saudara? Jawabannya adalah sumber apa? Quelle. Apa ini sumber apa? Gitu ya, kita nggak tahu lah, kita hipotesa saja. Kita sebut saja sumber apa? Sumber quelle, sumber Q, saudara. Nah, artinya ini awal dari Matius dan Lukas. Jadi kita bisa melihat ya, ketika Matius dan Lukas sama-sama mengatakan bahwa seorang pekerja patut mendapatkan upahnya, ini dari Q yang sangat awal. 1 Korintus sama Q ternyata sama loh. Jadi di tengah-tengahnya ini saudara, ternyata beritanya sama. Terakhir saudara ya, dari teks-teks ini saudara ya, terakhir kita lihat ini ya. Ini yang kita semua tahu saudara, tradisi apa itu? Perjamuan kudus. Sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Ternyata mirip sekali dengan Lukas. Ini kan Paulus mengatakan dalam 1 Korintus, apa yang telah kuterima Tuhan kita Yesus Kristus pada malam waktu dia diserahkan, dia menerima itu. Tradisinya dia terima dari atas, saudara. Dan tradisi itu ternyata juga adalah tradisi yang juga diterima oleh Lukas, saudara. Dan dia mengatakan nilai sama ya. Lalu ia mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan daku. Lukas yang katanya tulisnya belakangan ternyata sama 1 Korintus isinya sama. Mengutip dari tradisi yang sama. Lalu surat Roma, saudara. Berkatilah siapa yang menganiaya kamu, berkatilah dan jangan mengutuk. Ternyata juga surat Roma di sini, di tengah-tengah sini, ternyata juga sejalan saudara dengan Injil Lukas dan juga Injil Matius. Sejalan dengan Q saudara. Nah apa yang kita bisa simpulkan dari sini saudara? Cukup sederhana, bahwa para penulis yang katanya menulis tahun 70 Masehi, mereka tidak menulis dengan creativity. Tidak. Mereka tidak menulis dengan kreativitas tanpa batas karena sekarang tahun 70 Masehi, no. Mereka menulis dengan memakai sumber-sumber yang secara tradisional sudah sangat tua. Mereka menulis dengan kaidah penulisan di mana sumber-sumbernya itu sangat bisa dipertanggungjawabkan dan besar kemungkinan selain sumber-sumber oral, tradisi oral, ada juga sumber-sumber tertulis di dalam bahasa Yunani. Sehingga kutipan-kutipannya itu begitu dekat, saudara. Nah dari sini, saudara, kita bisa memberikan satu buah kesimpulan yang cukup sederhana, yaitu bahwa teks-teks kitab Injil kita yang saat ini eksis di muka bumi kita ini, saudara ya,
eksis di tangan saudara adalah salah satu, bukan salah satu ya, satu-satunya sumber yang ada yang membicarakan tentang hidup dan pengajaran Yesus Kristus dan sekaligus adalah sumber yang valid untuk kita percayai tentang hidup dan pengajaran Yesus Kristus, saudara. Nah itu ketika kita bicara tentang Yesus dan kitab-kitab Injil. Sekarang pertanyaannya, saudara, setelah kita bersama-sama sama-sama setuju, sama-sama tahu, oke, sekarang saya tahu bahwa kitab Injil kita ternyata sejalan dengan tradisi Yesus yang asli. Jadi kalau kita boleh simpulkan secara cukup linear, saudara, bagaimana prosesnya dari manusia Yesus dari Nazaret sampai menuju kepada teks-teks kitab Injil kita, kira-kira ceritanya seperti ini, saudara. Di sini ada cerita tentang Yesus dari Nazaret, Tuhan Yesus kita ya. Saya kasih lambang salib ini ya. Ini nggak harus merujuk kepada penyaliban saja ya, tapi tentang hidupnya Yesus. Yesus punya banyak murid-murid. Baik ke-12 murid maupun murid-murid yang lain yang mengikutinya dia. Dan kita mesti ingat, murid-murid ini memanggil Yesus sebagai Rabi. Rabi. Jadi ini pemuritan, sudah. Ini bukan sekedar sekelompok orang-orang yang hidup di lempah depokan yang berjalan-jalan, pokoknya kagum-kagum terus nggak ada kaidah akademik yang jelasnya, sudah. Mereka adalah murid-murid dari seorang rabi. Mereka mengikuti halakah, mereka mengikuti jalan dari hidup gurunya. Nah, saudara, pada waktu itu mereka punya kebiasaan untuk tokoh sepenting Yesus, ketika mereka ngomong, ketika Yesus bertindak, ada yang nyatet. Yang nyatet mungkin bisa berbeda-beda orangnya. Jadi ada catatan, katakanlah catatan ini disebut sebagai Q. Gak apa-apa ya, saya pakai itu ya. Catatan ini disebut sebagai M. Catatan ini disebut sebagai L. Lalu catatan-catatan lain, saudara. Ini catatan ya, yang tertulis. Catatan tertulis tentang hidup dan pengajaran Yesus di dalam bahasa Yunani. Ada juga tradisi oral yang diteruskan secara turun-temurun, saudara. Ini sekitar tahun 33 Masehi. Lalu, saudara, setelah Yesus naik ke sorga, terjadi penganiayaan, saudara. Terjadi penganiayaan, rasul-rasul mulai tersebar, ada juga yang dibunuh. Orang merasa celaka. Kalau rasul-rasul dibunuh, semuanya mati, pengajaran tentang Yesus ini bisa habis tuh. Maka tulisan-tulisan ini semakin dilestarikan. Semakin dilestarikan. Ada salinan Q, ada salinan M, ada salinan. Sumber yang tersusun yang banyak. Yang katanya Lukas, sudah banyak yang menyusun. Lukas kan bilang gitu kan ya. Udah banyak yang menyusun dan sekarang saya coba untuk susun kembali secara lebih teratur. Dan sudah banyaknya ini pada hilang semua. Sekarang udah nggak ada tuh. Anda cari itu kitab Q ada di mana nggak ada. M ada di mana nggak ada. Tapi sudah dari sini kita tahu sudah ada yang tradisinya dipakai sudah ya oleh siapa? Matius. Tradisi ini juga dipakai sama Lukas. Lalu Markus sudah ambil dari tradisi yang mana kita nggak tahu sudah ya, catatan-catatannya dari mana saja. Mungkin Markus juga kenal Q, kita nggak tahu. Nah juga ada Rasul Paulus di tengah-tengahnya sini sudah ya. Ada 1 Korintus, ada 1 Tesalonika, ada Galatia, ada Roma di sini sudah ya. Lalu kitab-kitab Injil di lebih belakang di sini sudah. Nah, dari sini kita melihat sudah bahwa memang kelihatan ada gap sudah. Tetapi ada tradisi oral dan tradisi tulis yang ternyata sangat bisa kita pertanggungjawabkan. Maka sekali lagi sudah kesimpulan kita adalah bahwa teks-teks Injil kita yang saat ini eksis di muka bumi. Dan saudara nggak punya teks lain loh. Nggak ada Injil yang lain sudah. Injil dalam versinya mana gitu yang ternyata eksis nggak ada sudah. Ada sih beberapa Injil gnostik yang umurnya juga nggak setua ini sudah. Nah sekarang kita melihat ya, kita punya Matius, Markus, Lukas, Yohanes yang mencatat tentang hidup dan pengajaran Yesus. Yang catatannya itu didasarkan pada tradisi oral dan tertulis. Yang menulis secara terbukti genuine tentang hidup dan karyanya Yesus. Pertanyaannya sudah, kalau kita orang-orang Kristen bisa mempertanggungjawabkan seperti ini, kira-kira apa yang menjadi tanggapan kita? Apakah kita cuma akan mengatakan, tuh kan Alkitab gue bener? Well, itu saya pikir tahapan pertama ya. Tahapan pertama dari orang yang mengikuti satu buah gerakan itu adalah tahapan histeria. Pokoknya Alkitab benar, sudah kemana-mana sudah berteriak sola scriptura, Alkitab itu benar gitu ya. Itu tahapan pertama sudah, histeria. Kayak orang pertama-tama ikut GRI lah ya. Patung itu dewa, nah kira-kira begitu sudah, histeria sudah. Tahapan pertama sudah, pokoknya apapun saja dia benar lah, itu histeria sudah. Tapi tahapan selanjutnya sudah yang saya pikir lebih penting sudah ya, adalah oke, enggak apa-apa, saudara ngefans sama beliau enggak apa-apa, tapi tahapan yang lebih penting adalah coba cek tuh, yang diajarin apa, yang diomongin apa, yang nyuruh apa, itunya sudah ditanya. Ironis ya sudah ya, kalau kita orang Kristen cuma berhenti sampai dalam tahapan histeria. Alkitab kita benar, hati-hati loh ya kamu orang Kristen jangan sampai enggak percaya Alkitab loh ya, Alkitab benar ya, Alkitab benar.
Oke, Alkitabnya benar, dibaca enggak? Diikuti enggak? Jangan-jangan saudara ya, kita mendapati dengan sangat rumitnya tradisi Yesus sejarah. Jesus tradition ini terpelihara dengan sangat baik. Tapi tradisi itu sudah diputus, diberhentikan di dalam hidupnya kita. Mutuskannya gimana? Mutuskannya dengan kita berteriak-teriak. Alkitab bener, Alkitab bener, Alkitab bener. Tapi nggak bunyi di dalam hidupnya kita. Cuman bunyi di mulutnya kita. Alkitab bener, oke. Yang bener itu apa isinya gitu ya. Kita nggak tahu sudah. Celaka kan ya sudah ya. Kita mendapati ada proses yang sangat panjang, proses yang berliku-liku, proses di mana Tuhan memelihara hidup pengajarannya Yesus di dalam teks-teks Injil. Dan sekarang tradisi itu justru patah, habis di tangan orang-orang Kristen yang cuma stop sampai kepada histeria. Mungkin itu sudah yang saya sampaikan pada malam hari ini. Nanti kalau saudara-saudara yang di dalam tempat ini ingin bertanya, silakan bertanya secara langsung. Yang mengikuti secara online bisa bertanya melalui Slido. Mari kita bersama berdoa dan kita akan coba untuk masuk ke dalam pertanyaan-pertanyaan. Saudara. Bapak di dalam surga, kami berterima kasih karena kami punya Alkitab kami yang kami hargai, kami percayai otentisitasnya, kami percayai karena sudah sungguh-sungguh teruji dari zaman ke zaman, dan saat ini kami memiliki salinan yang demikian banyak yang eksis di muka bumi kami. Terima kasih ya Tuhan, kami bisa mendapatkan kepercayaan bahwa kami sungguh-sungguh bisa mengakses Yesus dari Nazaret, Yesus juru selamat kami, Allah yang menjadi manusia. Kami bisa mengakses hidupnya, pengajarannya, mujizat-mujizatnya, pergumulannya, kematiannya, kebangkitannya secara detail dan secara benar seperti yang tertulis dalam kitab suci kami. Dan buatlah tradisi tersebut juga boleh hidup di dalam kehidupan kami, gerejamu. Terima kasih Bapak, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Amin. Saya akan bacakan dari beberapa pertanyaan dulu yang keluar di dalam Slido, saudara ya. Malam Pak, menarik bahwa penulisan Injil surat-surat PB bagiannya ditulis sekitar tahun 70-an, lebih contoh kisah Rasul, tapi gak pernah disebut tentang peristiwa kehancuran Bait Suci kedua 70 Masehi di PB kita. Padahal kan bagus kalau peristiwa sejarah yang heboh itu dicatat dan somehow dikaitkan dengan ucapan-ucapan Tuhan Yesus Streams. Iya, jadi gini, ada perdebatan, sekali lagi saudara, ada perdebatan tentang sebetulnya kitab-kitab Injil kita itu ditulisnya kapan. Saya sendiri cukup percaya saudara, Yohanes itu ditulis pasca tahun 70. Saya cukup percaya itu, Yohanes setelah tahun 70. Dan beberapa teks kitab Injil kita ditulis pasca tahun 70. Tapi saudara, ada pertanyaan, kenapa kok hancurnya Bait Suci Yerusalem itu tidak ditulis, tidak dicatat? Kan sebetulnya menarik juga. Nah, ada pendapat yang menurut saya juga menarik. Mereka mengatakan seperti ini, loh, gimana kamu itu? Gimana hai kamu sang penanya? Hancurnya Bait Suci Yerusalem itu ditulis secara sangat clear. Cuman, ya mereka memang tidak menulis secara langsung di dalam historical events. Ya hancurnya Bait Suci Yerusalem ketika diserbu oleh musuh. Gak ditulis di sana, tapi ditulisnya di mana? Ditulis di dalam ucapannya Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus tuh, ya gini, kalau orang yang tidak percaya mujizat, sudah ya. Orang yang tidak percaya mujizat, ada yang mengatakan bahwa sebetulnya ucapannya Tuhan Yesus di dalam Matius pasal 23, Matius pasal 24 itu adalah ucapan yang bukan mujizat. Ini ucapan yang ditulis terkemudian. Ya, saya coba bacakan ya. Ini ya. Pasal 24. Sesudah itu Yesus keluar dari bait Allah. Ini kan menarik saudara ya. Yesus keluar dari bait Allah dan gak pernah balik lagi. Saudara kalau lihat di dalam Matius pasal 24 gitu. Sesudah itu Yesus keluar dari bait Allah, lalu pergi. Maka datanglah murid-murid dan menunjuk kepada bangunan-bangunan bait Allah. Ia berkata kepada mereka, kamu lihat semuanya ini, aku berkata kepadamu sesungguhnya tidak satu batu pun di sini akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Semuanya akan diruntuhkan. Orang-orang yang percaya bahwa ini ditulisnya setelah tahun 70 Masehi sudah menganggap apa? Menganggap ini ucapan Yesus bukan mujizat. Ini adalah etiologi. Saudara tahu etiologi? Etiologi itu apa ya? Etiologi itu adalah cerita yang menceritakan tentang kenapa kok sesuatu itu menjadi sesuatu. Ngerti ya? Maling kundang, itu adalah etiologi dari Tangkuban Perahu. Cerita apa itu? Roro Jonggrang gitu ya. Enggak tahu ya saudara ya. Roro Jonggrang itu adalah etiologi dari Candi Prambanan. Bikinkan aku 1000 candi, panggil jin-jin di mana-mana, ternyata kurang satu. Ya udah kamulah disumpahin jadi candi gitu kan ya, jadi Candi Prambanan gitu ya. Itu etiologi. Cerita yang dibikin untuk menceritakan kenapa kok ada sesuatu itu. Jadi kenapa kok ada Candi Prambanan, candinya udah ada dulu, lalu kita bikin ceritanya gitu kan ya. Etiologi itu bisa cerita historis, bisa cerita yang non-historis. Nah seperti kayak ini loh saudara. Kitab Ester. Banyak yang mengatakan kitab Ester itu etiologi.
Etiologi untuk menjelaskan mereka itu punya perayaan. Orang Yahudi itu punya perayaan Purim. Hari raya tertentu mereka mengantar makanan manis, lalu mereka mengucapkan selamat. Lalu anaknya mulai tanya, Ma, kita ini ngapain sih tanggal ini merayakan hari raya Purim ini ngapain? Hari rayanya juga namanya aneh, Purim. Orang Yahudi kok merayakan hari raya yang judulnya Purim itu kan aneh tuh. Purim itu diambil dari kata purus, sudah dadu. Orang Yahudi kan percaya kedaulatan Allah. Kok punya sudah bayangkan ya kalau kita punya salah satu hari raya Kristen, namanya adalah kebetulan. Ya, hari raya Kristen kita sudah ada Paskah, ada Natal, ada kenaikan Tuhan Yesus, ada Pentakosta, ada juga salah satu hari raya yang kita rayakan sudah. Hari raya kebetulan. Lu kan aneh sudah ya. Dan hari raya kebetulan itu kita rayakan dengan mengantar makanan. Ngapain sih ini? Lalu mereka tulis kitab Ester untuk menjelaskan kenapa kok ada hari raya Purim itu. Bisa historis sudah, bisa historis. Bisa juga enggak gitu kan ya. Maksudnya etiologi itu bisa historis enggak? Bisa historis, bisa enggak. Nah, ada yang mengatakan bahwa Matius pasal 24 ini etiologi. Sebetulnya bait sucinya udah hancur. Cuman untuk menjelaskan bagaimana bait suci itu hancur, diceritakanlah seperti ini sangat detail ya sudah ya. Yesus keluar dari bait suci Yerusalem dan dia nggak pernah balik lagi ke sana. Lalu dia mengatakan, kamu lihat ya, kamu kagum dengan bangunan yang sangat megah ini nanti semuanya akan hancur dan tidak akan ada satu batu yang terletak di atas batu lainnya. Bait suci semegah itu sudah ya. Itu kayak orang lihat Titanic sudah ya. Siapa yang pikir ini bisa tenggelam? Tuhan juga nggak bisa hancurin bait suci ini, kira-kira begitu sudah. Tetapi karena sudah hancur maka tulisannya seperti ini sudah. Jadi kira-kira seperti ini sudah. Saya setuju dengan pendapat yang mengatakan, saya bukan mengatakan bahwa Yesus tidak bernubuat ya, tapi saya setuju dengan pendapat yang mengatakan bahwa bagi orang-orang Kristen, secara esensial, ucapan Yesus Kristus, tindakan Yesus Kristus yang mengutuk pohon ara, yang mengobrak-abrik bait suci Yerusalem, itu adalah satu buah tindakan yang jauh lebih esensial daripada runtuhnya bait suci Yerusalem itu sendiri. Itu sudah mewakili. Jadi, kenapa konsepnya bait suci Yerusalem nggak dicatat? Kan seru juga. Enggak seru. Lebih seru ucapannya Yesus. Gitu. Kan kita orang Kristen gitu kan ya. Jadi kita orang-orang non Kristen yang menganggap kayaknya kalau wah tentara-tentara banyak maju duar itu seru gitu. Buat kita enggak seru. Yang lebih seru adalah apa? Waktu Tuhan Yesus mengatakan, kamu sudah bikin ini menjadi sarang penyamun. Robohkan, aku akan bangunkan kembali dalam 3 hari. Itu lebih seru. Lalu waktu dia keluar, dia kutuk bait suci Yerusalem. Terus dia mengatakan, kalau ada orang punya iman, dia bisa berkata kepada gunung ini. Bait suci Yerusalem terletak di atas gunung sudah. Kamu bisa berkata kepada gunung ini, tercampaklah ke laut. Itu kan artinya betul-betul seal tuh. Bait suci Yerusalem, kamu tercampak dan selesai. Murid-muridnya kaget. Bener nih, lihat nih. Apa itu? Pohonnya jadi kering. Soalnya dulu saya heran loh. Tuhan Yesus mengeringkan pohon, ngapain kok murid-murid itu bingung. Ini Tuhan Yesus sudah. Kalau saya yang mengutuk, terjadi ya sudah bingung. Baik mengeringkan maupun menghidupkan. Pohon di lantai 3, di ruangan digital ministry kita, sudah mulai kering. Tapi demi Tuhan, hari ini akan hijau kembali. Saudara naik ke atas kan jadi hijau beneran, saudara pasti kaget kan ya. Loh kok beneran gitu kan. Saudara kaget betul saudara. Karena apa? Saya bukan Yesus. Yesus sudah pernah membangkitkan orang mati sudah. Dia mengutuk pohonnya jadi kering, gak usah heran. Tapi mereka heran. Kenapa saudara? Karena yang dikutuk itu bait suci Yerusalem. Dan mereka nggak expect bait suci Yerusalem bisa hancur beneran, saudara. Maka saya pikir, saudara, ucapannya Yesus itu jauh lebih keren daripada hancurnya bait suci Yerusalem beneran. Itu yang pertama, saudara. Selanjutnya, berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Jika saya hanya percaya kata-kata Tuhan Yesus yang tercatat dalam kitab Injil, saya juga percaya kok, saudara. Dan tidak perlu mengasah otak belajar pendalaman Alkitab, bolehkah begini, Pak? Bukankah akan lebih bahagia? Maaf Pak atas pertanyaannya, terima kasih. Saya nggak tahu apakah Anda akan lebih bahagia dengan begitu. Namun yang saya ingin katakan adalah, saudara mesti tahu bahwa isu ini ada. Isu ini ada. Jangan sampai Anda kaget setelah Anda bertemu dengan pertanyaan, Injilmu nggak bisa dipercaya tuh. Injilmu udah terus tahun 70 Masehi. Lalu terus kita mau jadi orang Kristen gimana, saudara? Enggak, pokoknya saya percaya. Masa kita begitu, saudara? Ya, nggak apa-apa. Kalau itu works for you, kalau Anda tidak punya akses apa-apa, dan it works for you, ya nggak apa-apa lah gitu ya. Do it with your own risk. Gimana saudara? Tapi menurut saya kalau ada kesempatan untuk belajar, belajarlah. Karena kita kan dipanggil untuk menjadi saksi ya. Kita dipanggil untuk mempertahankan apa yang kita percayai. Apalagi kalau kita simply percaya, terus kita tidak membuat tradisi itu hidup dalam hidup kita, nah itu lebih parah lagi. Begitu saudara ya. Oke, ini 2 pertanyaan dari Slido. Ada yang ingin memberikan pertanyaan di dalam tempat ini? Gak ada ya, kalau gak ada kita tutup dalam doa.
Bapa dalam surga, terima kasih karena kami sudah boleh mempercakapkan bagian-bagian kitab Injil kami. Kami boleh mempercakapkan dan mempertanggungjawabkan apa yang kami percayai. Kami sungguh berdoa, mengucap syukur untuk pemeliharaan-Mu terhadap tradisi, hidup, dan perkataan Tuhan kami Yesus Kristus. Dan kami sungguh ingin tradisi dan perkataan Yesus Kristus itu boleh terus dilanjutkan khususnya di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, kiranya nama-Mu dipermuliakan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami bersyukur, kami berdoa. Amin.